Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel Jejak Tiga Anak. Siang ini diawali dengan pohon anggur oma yang udah berbuah, teman-teman. Tuh, buahnya udah dikit lagi mau matang. Siang kayak gini, panas-panas kayak gini, enaknya makan es campur. Tapi kalau aku bukan makan es campur, teman-teman, tapi aku mau ngejemur cucian yang udah numpuk. Akibat udah berabad-abad cuciannya ditunda karena air kontrakan yang masih bau, teman-teman. Jadi karena kita nginep di rumah oma, kita nyucinya di sini. Nah, ini aku mau ngejemur sama papanya anak-anak karena lagi panas banget. Jadi kita buru-buru untuk ngejemur cucian supaya cepet kering cuciannya. Terus kita langsung packing untuk dibawa pulang lagi, teman-teman. Oke, sambil nemenin aku sama papanya anak-anak ngejemur, aku sambil cerita tentang kejadian horor yang terjadi di kontrakan aku yang sekarang ini, yang aku tempatin ini, teman-teman. Jadi aku itu udah kurang lebih 3 tahun ngontrak di situ, teman-teman. Nah, kenapa aku bertahan di situ? Karena lingkungannya itu yang nggak terlalu rame. Itu yang buat kita jadi betah. Karena kan kalau terlalu rame aku kurang suka ya. Nah, terus udah gitu ceritanya sebelum terjadi yang aneh-aneh, suka ada nih yang cerita kalau di daerah situ atau di rumah itu dulu yang kontrak itu suka diusilin gitu. Tapi selama aku di situ sih oke-oke aja gitu loh, nggak pernah ada yang aneh-aneh. Nah, lagi malam itu tiba-tiba aku ngerasain yang aneh menurut aku ya. Nah, jadi aku tidur nih di ruang depan sama anak aku. Terus udah gitu, emang pintu rumah itu nggak dikunci karena aku lupa. Bener-bener lupa, suamiku lupa, aku lupa. Terus udah gitu, tiba-tiba ini hal yang pertama ya yang aku alami. Terus tiba-tiba ada suara bapak-bapak itu bisikin aku bilang gini, pintunya itu belum dikunci gitu, tapi suaranya lembut banget. Terus udah gitu aku langsung, kok ada suara yang ngebisikin gitu, emang bener apa belum dikunci gitu, apa di mimpi aku aja, terus apa halusinasi aku aja. Bener dong, pas aku cek itu jam 1:30 malam, itu aku cek pintunya beneran belum dikunci. Aku di situ langsung merinding. Terus baik nih penunggu sini gitu, aku mikirnya tuh positif gitu karena emang dia bener-bener ngasih tahu kalau apa tuh pintu itu tuh pintu itu tuh belum dikunci gitu. Terus yang kedua nih ya, yang keduanya itu tiba-tiba jam 2 malam suami aku masih main handphone. Terus aku udah tidur dari sore, kebetulan aku udah tidur kayak dari jam 9 malam aku udah tidur. Terus tiba-tiba itu sewangi-wanginya parfum tuh nggak pernah sampai nyedek ke hidung kan, nggak sampai nusuk ke hidung, tapi malam itu tuh nusuk banget ke hidung sampai aku kebangun. Aku bilang, terus sampai aku kipas-kipas hidung aku tuh, sampai aku bilang gini, gila wangi banget nih, wangi apaan ya, aku bilang gitu. Nah, malam itu tuh suami aku kayak masih nutupin, bilang gini, itu wangi itu tuh aku juga cium, wangi itu tuh wangi apa tuh, heat elektrik, kata suami aku gitu. Terus sampai aku bangun, sampai aku cium heat elektriknya, mana wanginya beda. Tadi mah wanginya bener-bener kayak wangi-wangi parfum bangsawan gitu. Nah, terus pas gitu di situ aku merinding lagi. Terus aku nggak mau bahas, aku mau lanjut tidur aja gitu karena posisinya lagi itu jam 2 malam gitu, kayak iseng aja gitu kalau misalkan aku lanjutin cerita, aku bahas gitu, aku bahas ke suami aku. Nah, itu yang kedua. Nah, aku itu biasanya
kalau tinggal dimanapun nih ya, dulu kan kayak sebelum nikah suka ngekos gitu-gitu kan, itu pasti aku dikasih tahu nih, di situ itu ada siapa, di situ itu penunggunya siapa gitu. Nah pokoknya pasti aku dikasih unjuknya dengan cara rep-repan. Nah itu aku dikasih taunya caranya kayak gitu. Nah yang kejadian ketiga itu tiba-tiba ada cowok nangis gitu pakai kaos coklat kemeja gitu, terus nangis samping aku sambil bilang, kenapa kamu nangis, aku bilang gitu. Terus dia nutup mukanya sambil geleng-geleng, terus aku bilang gitu, kenapa, ada apa, aku bilang gitu. Terus tapi ternyata pas aku lihat-lihat dia wujudnya wujud si suami aku itu. Terus aku bilang, kok nangis sih, aku bilang gitu. Terus udah sholat belum, tapi dia nggak jawab, dia cuma nangis doang. Aku kasih pertanyaan banyak, dia nggak buka-buka, mukanya tetap ditutup. Nah untuk vlog kali ini aku ceritanya 3 cerita aja ya teman-teman. Tapi untuk ceritanya sih sebenarnya banyak banget. Ini kenapa aku berani cerita? Kebetulan posisinya aku lagi nggak ada di rumah. Karena sekarang aku posisinya masih nginep di rumah oma opahnya anak-anak teman-teman. Next aku bakalan cerita lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.